Selamat pagi Pak Pri dan teman-teman yang terkasih. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pengertian dan ciri-ciri 5 lipatan dan 1 patahan. Saya Benedetto Samuel Glorius Avelino, kelas 10D, absen 4. Permukaan bumi yang kita lihat saat ini tidak selalu datar. Bentuk-bentuk seperti pegunungan, lembah, dan perbukitan terbentuk karena adanya tenaga dari dalam bumi yang kita sebut saja dengan endogen. Tenaga ini berasal dari pergerakan lempeng tektonik yang dapat menekan, menarik, atau menggeser lapisan batuan di dalam kerak bumi. Akibat tekanan tersebut, lapisan batuan dapat mengalami dua perubahan. Yang pertama itu lipatan, yang kedua itu patahan. Lipatan terjadi ketika lapisan batuan mendapat tekanan kuat sehingga melengkung. Tetapi tidak patah. Sedangkan patahan terjadi ketika tekanan sangat kuat sehingga lapisan batuan retak dan bergeser dari posisi semula. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menjelaskan 5 jenis lipatan dan 1 jenis patahan beserta ciri-cirinya. Berikut ini 5 lipatan dan 1 patahan. Yang pertama diawali dengan lipatan tegak. Lipatan tegak adalah lipatan yang kedua sisi atau sayap lipatannya memiliki kemiringan yang hampir sama. Lipatan ini terbentuk karena tekanan dari dua arah yang sama kuat, sehingga lapisan bebatuan terdorong ke atas dan membentuk lengkungan yang seimbang. Ciri-ciri lipatan tegak: yang pertama, kedua sisi lipatan memiliki kemiringan yang hampir sama, dan yang kedua, bentuknya terlihat simetris. Dan yang ketiga, terjadi karena tekanan yang seimbang dari dua arah. Dan yang keempat, banyak ditemukan di daerah pegunungan lipatan. Lalu yang kedua, lipatan miring. Lipatan miring adalah lipatan yang salah satu sisi lipatannya lebih curam dibandingkan sisi lainnya. Hal ini terjadi karena tekanan dari dua arah tidak seimbang, sehingga satu sisi lipatan lebih terdorong dibandingkan sisi lainnya. Ciri-ciri lipatan miring yang pertama yaitu salah satu sisi lipatan lebih curam. Yang kedua, bentuk lipatan tidak sama sekali simetris. Yang ketiga, terjadi karena tekanan tidak seimbang. Dan yang keempat, banyak terjadi pada daerah dengan pergerakan kerak bumi yang tidak merata. Lalu yang ketiga, lipatan rebah. Lipatan rebah adalah lipatan yang salah satu sayapnya sampai terbalik atau rebah. Lipatan ini terbentuk karena tekanan yang sangat kuat dari satu arah, sehingga lapisan batuan terdorong hingga terbalik. Ciri-ciri lipatan rebah: yang pertama, salah satu lipatan yaitu bentuknya terbalik yaitu terbalik atau rebah. Lalu yang kedua, terjadi karena tekanan sangat kuat dari satu arah. Lalu yang ketiga, bentuk lipatan terlihat miring
dan hampir terbalik. Dan yang keempat, biasanya ditemukan di daerah pegunungan-pegunungan tinggi seperti di Himalaya dan di pegunungan di Papua. Lalu yang keempat, lipatan menutup. Lipatan menutup adalah salah satu lipatan yang posisinya hampir mendatar atau horizontal. Lipatan ini terjadi karena tekanan yang sangat kuat dan berlangsung lama, sehingga lapisan batuan terdorong ke depan, hingga hampir sejajar dengan permukaan bumi. Ciri-ciri lipatan menutup: yang pertama, lipatan hampir mendatar. Yang kedua, terjadi akibat tekanan sangat kuat dalam waktu yang cukup lama. Habis selesai itu semua. Yang ketiga, struktur batuannya terlihat memanjang seperti horizontal. Yang keempat, biasanya ditemukan pada pegunungan tua. Yang kelima itu lipatan isoklin. Lipatan isoklin adalah lipatan yang kedua sisi atau sayap lipatannya sejajar dan memiliki kemiringan yang sama arah. Hal ini terjadi karena tekanan yang sangat kuat dan merata, sehingga lapisan batuan terlipat dengan bentuk yang hampir sama. Ciri-ciri lipatan isoklin salah satunya, yang pertama, kedua sayap lipatannya itu sejajar. Yang kedua, kemiringan kedua sisi mengarah ke arah yang sama. Yang ketiga, terjadi karena tekanan yang kuat dan merata. Yang keempat, biasanya ditemukan pada struktur batuan yang kompleks. Lalu yang terakhir, yaitu patahan normal. Selain lipatan, perubahan bentuk permukaan bumi juga dapat terjadi melalui patahan atau sesar. Patahan adalah retakan pada lapisan batuan yang menyebabkan batuan tersebut patah dan bergeser. Salah satu jenis patahan adalah patahan normal. Patahan normal terjadi karena adanya tarikan pada kerak bumi, sehingga salah satu bagian batuan turun lebih rendah dibandingkan batuan lainnya. Ciri-ciri patahan normal: yang pertama, terjadi retakan pada lapisan batuan. Yang kedua, salah satu batuan turun lebih rendah. Yang ketiga, disebabkan oleh gaya tarikan pada kerak bumi. Yang keempat, sering berkaitan dengan terjadinya gempa bumi. Kesimpulan yang saya simpulkan pada presentasi kali ini, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lipatan dan patahan merupakan pergerakan atau perubahan bentuk permukaan bumi dapat terjadi akibat tenaga endogen. Lapisan terjadi ketika lipatan terjadi ketika lapisan batuan melengkung tetapi tidak patah. Sedangkan patahan terjadi ketika lapisan batuan retak dan bergeser. Jenis lipatan yang tadi saya baru sebutkan yaitu ada 5. Yang pertama, lipatan tegak. Kedua, lipatan miring. Ketiga, lipatan rebah. Keempat, lipatan menutup. Kelima, lipatan isoklin. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sedangkan patahan yang saya sebutkan itu ada 1, yaitu patahan normal yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan mempelajari lipatan dan patahan, kita semua dapat memahami bagaimana proses terbentuknya pegunungan, lembah,
dan berbagai bentuk permukaan bumi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.